Jadi kalau kita kiaskan Pak, Bu, kita ngasih anak kita ada 3. Ada 3 SD, SMP, SMA. Jadi kita ambil keadilan. Ada biar adil, jajan sekolah kalian ayah kasih sama. Semuanya 5.000. Perasaan kita adil. Padahal kalau kita lihat yang SD 5.000 cukup. Yang SD SMP itu cukup nggak? SMA cukup nggak? Enggak, makin besar biayanya. Dan menurut kita adil. Padahal itu tak adil. Maka begitu juga untuk menyalurkan zakat fitrah ini kepada yang mustahak menerimanya. Kalau kita lebih secara dalam memahaminya, sesungguhnya untuk membagikan zakat fitrah kepada mustahaknya, mesti tentunya kita melihat orang yang berhak itu anaknya berapa. Anaknya berapa? Kalau dia anaknya 2, ya mestinya dilebihkan. Kalau anaknya yang 3, yang dari yang 1 kan gitu masalahnya. Itu baru namanya adil kan gitu kan. Kalau kita sama ratakan, ada anaknya yang 10. Kita bagi bagiannya sama dengan yang 2, yang 3. Kan nggak adil kalau menurut kita kan. Nah, jadi yang disampaikan Bapak tadi tentang bagaimana cara menyalurkannya gitu Pak ya. Bagaimana menyalurkannya tadi? Ya seperti tadi. Menurut pandangan Bapak, ya kembali lagi bagaimana kesepakatan bersama pihak Bajis, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah untuk merincikan hal tersebut kan, bagaimana kita untuk lebih adil dalam menyalurkan zakat tersebut. Kalau memang pun kesepakatan bersama-sama dah kita sama ratakan saja, maka ini final ya kita jalankan saja untuk tidak menjadi fitnah di belakang hari. Dia si Polan kok bisa dapat, mohon maaf nih, berasnya 15 kilo, kita kok 12 kilo. Sekarang orang ini nggak melihat asal usul, sebab musababnya. Langsung keluarkan statement, dia kok bisa lebih. Iya, aku mendapat 150 duitnya, dia kok bisa 200 lebih. Kan gitu. Jadi fitnah yang timbul, yang akhir, yang jelek adalah panitia Badan Amil Zakat. Ini yang terjadi Pak Bu. Bahkan ada orang Pak Bu, ini kisah nih terjadi di suatu kampung, setiap tahun dia dapat zakat fitrah. Dan ketika pergantian pengurus menyeleksi betul-betul Pak. Menyeleksi betul-betul siapa yang berhak menerima ini. Ditanya dulu, itu si Polan kayak mana? Tahun semalam dapat, tahun ini kayak mana? Dapat nggak? Aduh, kayaknya dia udah bagus Pak. Kenapa? Udah bisa beli kereta. Setiap hari dia pergi touring naik sepeda ya kan, pagi, goes. Dia udah agak lumayan lah. Terakhir diputuskan nggak dikasih. Jadi malam Lebaran ngamuk-ngamuk dia. Datang dia ke masjid. Oh kalian ya, kalian semenjak kalian jadi pengurus masjid ini, aku nggak kalian kasih ya. Biar tahu kalian dari kakek nenekku dulu, ayahku sampai kalian belum datangnya aku selalu dapat katanya. Nah, ini kan bahaya Pak. Ada sering terjadi banyak. Bahkan nggak dapat dia ngamuk-ngamuk dia ke masjid Pak. Ini kan buat malu. Padahal kembali kesadaran diri kita. Berhak nggak kita menerima itu? Kalau nggak berhak, tolak. Sekarang orang lebih banyak berkata bahwa miskin susah, layak mendapatkan. Padahal kategori orang yang tidak berhak mendapatkan itu adalah mereka yang punya makanan. Tapi zaman sekarang yang punya makanan di Lebaran banyak, yang susah pun masih bisa makan daging ya Pak, Lebaran kan gitu. Tapi ini kembali kepada Badan Amil untuk menyeleksi itu semua dengan hasil kesepakatan dan musyawarah yang final. Untuk tentunya mempertimbangkan hal-hal yang lain lah yang bisa terjadi keburukan di masa yang akan datang kan gitu kan, supaya nggak terjadi fitnah gitu aja Pak.